lebih dari 90 hari. Oke. Utang pinjol melonjak hampir 15 kali lipat. Nilai pinjaman daring Sumatera Barat menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun akhir. Pada 2019, outstanding pinjaman daring Sumbar tercatat 85,30 miliar. Angka itu meningkat menjadi 146,53 miliar pada 2020 dan kemudian 322,26 miliar pada 2021. Pada 2022, outstandingnya kembali melonjak menjadi 697,72 miliar dan mencapai 828,80 miliar 2023. Hingga November 2024, nilainya telah mencapai 1,279 triliun. Dengan demikian, nilai outstanding pinjaman daring Sumbar meningkat hampir 15 kali lipat dalam kurun 5 tahun. Berarti ada yang tidak beres dalam hal itu kan. Perubahan juga terlihat dalam jumlah pemberi pinjaman. Pada 2019 hanya terdapat 535 akun lender di Sumbar. Oke. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 14.063 akun pada November 2024. Namun jumlah lender kembali turun menjadi 8.582 akun pada April 2026, sementara pendana pinjaman justru meningkat menjadi 209.759 akun. Riwayat pinjol bermasalah bikin sulit dapat kredit, kata Roni ya. Roni mengatakan salah satu dampak mulai dirasakan masyarakat adalah kesulitan memperoleh kredit dari bank. Meskipun dia tidak terjebak di pinjol, bukankah selama ini bank konvensional lebih berbelit urusannya? Kenapa masyarakat itu lebih cenderung kepada pinjaman online yang mana notabene-nya itu lebih simpel? Ya, mereka nggak tahu bahwa risikonya akan berat karena mereka sudah ogah, ke bank itu udah ogah, minjam 20 juta aja. Itu tukang sayur, pedagang ikan, segala, itu banyak banget syaratnya. Ya, kecuali yang kita pengusaha yang berani, bla 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 segala macam, itu baru cepat. Yang penting kalau ada apanya baru cepat gitu loh ya. Hal itu terjadi ketika calon debitur memiliki riwayat pinjaman daring bermasalah tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Oke. Menurut Roni, riwayat tersebut dapat mempengaruhi nilai lembaga keuangan terhadap kualitas kredit seseorang. Meski demikian, OJK belum memiliki angka pasti mengenai jumlah masyarakat yang ditolak kredit perbankan akibat riwayat pinjaman daring. Roni mengatakan OJK masih perlu melakukan penelitian untuk mengukur dampak tersebut secara lebih komprehensif ya. Pinjol bisa jadi alternatif pembiayaan. Roni menegaskan pinjaman daring tidak sepenuhnya merupakan persoalan. Benar. Pinjaman daring tidak menjadi persoalan. Tidak sepenuhnya persoalan. Yang jadi persoalan adalah bunga dan cara penagihannya. Di sini letak persoalannya. Habis itu, pinjaman daring tidak mempedulikan kredit scoring, melainkan hanya sebuah ranking dari sebuah pembayaran. Ya, kredit scoring yang dimanipulasi tadi, pinjol tidak tahu lagi dari mana kredit scoring ini bisa meningkat. Padahal orang itu makanya diletakkan di ranking yang teratas. Mereka menyelamatkan pinjaman mereka dengan gali lubang tutup lubang. Apakah pinjol tahu? Pinjol nggak tahu. Ya kan? Sebenarnya jebakannya itu masih banyak ya. Tapi saya bacakan beritanya dulu. Next video baru kita kupas tuntas lagi. Menurut dia, layanan tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Pinjol hadir sebagai sumber pembiayaan alternatif pada masyarakat, kata Roni. Namun kemudahan mendapatkan pinjaman harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat memahami kewajiban dan risiko yang muncul. Roni mencontohkan penggunaan pinjaman untuk membeli telepon seluler atau barang yang tidak bersifat produktif. Oke sih. Ya, menurut dia masyarakat perlu menghitung manfaat serta kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman tersebut. 626 pengaduan masuk ke OJK. Persoalan layanan jasa keuangan juga mencerminkan dari jumlah pengaduan masyarakat. Sepanjang Januari 2026, OJK Sumatera Barat mencatat 626 pengaduan konsumen melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen APPK. Keluhan terbanyak berkaitan dengan perilaku petugas penagihan, restrukturisasi atau relaksasi kredit, SLIK, dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, berarti paling utama apa? Petugas penagihan. Itu yang paling banyak bermasalah. Harusnya OJK sejak dulu
membereskan. Jadi kalau keluhannya soal itu seharusnya sejak awal kan sudah diatasi, karena memang iya keluhan yang paling banyak itu soal penagihan, soal bunga. Habis itu kurangnya transparan dari pihak pinjol. Contoh kayak skema tatpole, ya, di dalamnya besar-besar tuh dapat tenor 100 hari, 150 hari. Begitu meminjam, ternyata tenor tersebut ya hanya 10 hari sudah ditagih. Hanya tenornya 14 hari. Berapa bunganya yang dibebankan dalam 14 hari? Tetap 45%. Gila kayak itu gitu loh. Ansuran kedua, ketiga itu hanya ratusan ribu aja. Ya, dan itu tidak pernah diusut oleh OJK. Gimana tidak mengeluh? Ya, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol kalau seperti ini. Bunganya berapa? Tenornya nggak jelas. Makanya pinjol itu memang sudah cocok solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umur. Orang kalau sudah minjam pinjol berakhir dengan kemiskinan. Kalau nggak mati, nggak ada lagi gitu loh, akal dia buntu, penyakit mudah datang, itu yang terjadi ya. Habis itu di sini kita lanjutkan. Yang terbanyak berkaitan dengan perilaku petugas penagihan, ujar Roni. Selain persoalan penagihan, masyarakat juga mengadu masalah restrukturisasi atau relaksasi kredit. Ya memang iya, karena satu-satunya solusi yang diberikan OJK adalah minta restrukturisasi, relaksasi, negosiasi. Kenyataannya pinjol-pinjol tai itu, ya kan banyak yang tai itu, menolak. Ya, diminta orang ngurus SKTM, surat pemecatan, segala surat mati aja yang dia tidak minta gitu loh. Intinya mereka tidak mau memberikan keringanan itu. Ya, kapan dia mau memberikan keringanan? Nanti, udah lama banget gitu loh, udah panjang gitu. Tapi endingnya banyak yang menolak soal keringanan tuh. Jadi soal solusi yang diberikan OJK minta restrukturisasi, relaksasi, tunda bayar, itu omong kosong. Ya, makanya OJK itu tidak pernah melihat secara faktanya seperti apa gitu. Menurut Roni, sebagian masyarakat menginginkan restrukturisasi, tetapi lembaga jasa keuangan memiliki pertimbangan sebelum menyetujui. Pinjol ilegal ikut jadi perhatian, ini nggak ada jadi perhatian. Pinjol ilegal ini tapi ada masa transisi, ya kan? Memang sengaja dibiarkan. Kalau nggak ini kan ranahnya Satgas Pasti setiap hari itu. Pinjol-pinjol, pinjaman pasti, WUS, uang Indo, dana kredit, banyak lagi. Ya, kenapa itu Satgas Pasti membiarkan? Ya, apakah benar isu-isu masa transisi sampai 1 tahun atau 2 tahun? Jadi gak usah dikait-kaitkan pinjol ilegal gitu loh. Kalau pada akhirnya lembaga yang kalian bentuk atau sebuah tim atau komunitas atau apa sih namanya yang kalian bentuk, yang namanya Satgas Pasti itu tidak bekerja, ya. Berapa kali saya tagin Satgas Pasti, nggak jalan juga kok. Oke. Data yang dihimpun menunjukkan terdapat 96 entitas pinjaman daring ilegal dari 11.186 pinjaman ilegal yang teridentifikasi di Sumatera Barat. Masyarakat tidak hanya menghadapi risiko gagal bayar, tetapi juga potensi masalah penagihan, penyalahgunaan layanan keuangan ilegal. Karena itu, OJK meminta masyarakat memastikan legalitas penyelenggaraan sebelum menggunakan layanan pinjaman daring. Saya juga mengingatkan OJK untuk memastikan uji kelayakan pinjol itu sebelum dilimpahkan kepada masyarakat, atau sebelum diumumkan kepada masyarakat bahwa pinjol ini layak dipinjam. Ya, jangan hanya menghimbau masyarakat, tapi OJK-nya tidak menguji kelayakan pinjol masing-masing. Ya, saya orang Padang Pak, Sumatera Barat. Kapanpun Bapak butuhkan untuk berdiskusi, saya siap hadir Pak. Itu kantornya, kalau saya nggak salah, kalau OJK untuk Padang di mana ya? Khatib Sulaiman. Ya, saya siap hadir Pak. Kalau memang kita perlu untuk diskusi dalam hal ini. Tapi harus transparan Pak, harus terbuka. Ya, jangan menyalahkan pinjol ilegal, jangan terlalu menyalahkan si debetur, dan jangan juga terlalu cepat menyalahkan si pinjolnya. Oke, kita cari jalan tengahnya. Siapa sebenarnya yang salah? Aturannya sudah lengkap. Kita kupas satu persatu soal aturan. Ada salah satu Pak, teman saya juga terjebak berada di wilayah Sumatera Barat. Hutangnya nggak tanggung-tanggung Pak. Nominalnya mencapai 300 sampai 500 juta. Pastinya saya tidak bisa sebutkan. Dia datang ke Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat. Ternyata banyak staf dari OJK itu tidak paham dengan aturan OJK sendiri. Ya,
POJK nomor 19, POJK nomor 22, malah pelengak-pelengok tidak jelas. Gitu loh Pak. Ya, jadi kapan Pak Roni selaku pimpinan mungkin untuk wilayah Sumatera Barat khusus di OJK, kalau perlu kita berdiskusi Pak, saya siap untuk hadir berdiskusi di OJK. Apa permasalahan sebenarnya secara fakta yang ada. Ya, jangan terlalu mengkambing hitamkan soal ilegal, oke? Untuk mencegah masyarakat terjebak dalam persoalan pinjaman, OJK Sumatera Barat terus meningkatkan edukasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Di mana edukasi itu berada? Di mana kalau produknya itu ya banyak ya iklannya. Tapi edukasinya itu letaknya di mana? OJK live di YouTube yang nonton 3 orang. Coba OJK kalau mau mengedukasi, coba bikin iklan hampir di semua media sosial seperti pinjol memasang iklan. Ya, itu baru kita mensupport OJK benar-benar bekerja, benar-benar memberikan edukasi, literasi yang tepat, pengenalan yang tepat tentang risiko-risiko kalau kalian bermain dengan pinjaman online di luar dari batas kemampuan. Ya, tapi ini nggak ada. OJK itu Pak, baik di Padang maupun di pusat, menunggu kasus viral dulu baru berjalan. Kalau nggak viral nggak akan jalan. Ya. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, OJK menggelar 20 kegiatan edukasi secara langsung. Selain itu, terdapat 19 kegiatan edukasi secara tidak langsung melalui media sosial dan media digital. Secara langsung itu berada di mana, Pak? Di kampus. Di kampus yang seperti yang kita viralkan kemarin, ada UATAS. Atau yang mana gitu loh. Oke lah, kampus ke kampus. Berapa pesertanya, Pak? Berapa pesertanya? Harusnya zaman sudah canggih Pak, gunakan media, gunakan itu banyak itu selebgram, influencer, yang lain-lainnya. Coba bantu OJK buat mempromosikan. Jangan hanya mengandalkan medsos OJK yang penontonnya cuma secuil itu gitu. Ya. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat umum, UMKM, pelajar, mahasiswa. Roni mengatakan literasi keuangan perlu diperkuat agar masyarakat menggunakan produk pembiayaan secara bijak. Masyarakat juga diminta memilih produk pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar agar kemudahan akses pinjaman tidak berubah menjadi persoalan baru bagi kondisi keuangan. Oke. Silahkan teman-teman memberikan pendapat. Saya tidak memberikan pendapat, cuman sangat disayangkan juga kalau memang di Sumatera Barat angka peminjam pinjolnya sangat begitu luar biasa. Tembus 1, sekian triliun. Nanti buat teman-teman yang ada di wilayah Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya, mau itu berada di Solo, di Damasraya, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pasaman, Padang Pariaman, Pesisir dan lainnya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Ambil nomor saya, kita berdiskusi. Kalau enggak, follow akun Instagram saya @pedibroni. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari segmen itu aja. Silahkan isi di dalam kolom komentar untuk pendapat Anda, dan kita berharap memang ada solusi yang paling tepat dari OJK daripada hanya berkoar-koar di media sosial. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.